Tuhan mencari hati-hati yang lapar, jiwa-jiwa yang haus. Saat saya berbicara tentang Yesus di seluruh dunia, saya temukan kontras yang tajam antara umat Tuhan yang bersemangat di beberapa negara dan gereja-gereja yang tertidur di negara lain. Saat perjalanan, saya bertemu gereja-gereja penuh semangat dan iman untuk melihat kemuliaan Tuhan. Namun di banyak negara barat saya temukan kekosongan aneh, kurangnya semangat, kelaparan gerakan mendalam dari Tuhan. Dalam Mazmur 126 ada kebenaran yang terukir dalam air mata dan meluap dengan nyanyian sukacita. Siapa menabur air mata akan menuai nyanyian sukacita. Yang pergi menangis, membawa benih untuk disemai, kembali dengan nyanyian sukacita, bawa hasil gandum bersama. Penggalan ini bicara tentang hubungan indah antara air mata kita dan belas kasih Tuhan. Ini menggambarkan dengan jelas kelaparan yang diinginkan oleh Tuhan dalam diri anak-anaknya. Menjanjikan hujan bagi hati kering dan haus. Saat dia lihat kelaparan dan haus yang mendalam di hati rakyatnya, dia akan bergerak dengan kekuatan dan belas kasih yang luar biasa. Saya belajar bahwa gairah sering diungkapkan dalam air mata mengalir di wajah wanita rendah hati dan yang menyirami gereja yang kering dan terpencil. Air mata ini bukan tanda kelemahan, tetapi sumber kekuatan. Mereka adalah cermin yang mencerminkan hati yang penuh kasih dari Tuhan. Dalam air mata umatnya, Tuhan melihat kerinduan yang dalam bagi orang yang tersesat dan sekarat tanpa Kristus. Dia memahami kerinduan kita akan kebenaran penting di negeri ini, bertindak dengan kuasa yang besar. Saya ingat peristiwa di Eropa Barat, seorang pemimpin menangis dalam doa untuk teman-teman yang tak mengenal Yesus. Beberapa orang di pertemuan doa merasa malu dengan ekspresi emosi di depan umum. Di sisi lain, saya telah menyaksikan orang-orang yang percaya di Mesir berseru kepada Tuhan dengan begitu kuatnya sehingga tangis mereka naik ke surga dan membuka pintu air sungai-sungai air kehidupan. Duka berubah jadi sukacita, kesedihan jadi tawa. Mereka berdoa dan berpuasa. Mereka kehilangan berat badan dan mendapatkan jiwa. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kelaparan orang Mesir, air mata orang yang patah hati, memicu keluarnya roh Tuhan. Doa mereka, dahaga tak terpuaskan akan kebenaran Tuhan, memindahkan gunung-gunung, melahirkan kebangkitan rohani. Tanah airku sangat membutuhkan kebangkitan rohani. Tuhan mencari mereka yang lapar akan hati, yang haus akan jiwa. Ketika air mata membasahi bumi dan tangisan membumbung ke surga, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada kita. Hujan berkah turun di gereja. Dia gantikan kesedihan kita dengan nyanyian sukacita. Dia akan mengairi ladang dengan air mata kita yang menghasilkan panen luar biasa. Dengan air mata dan kelaparan ini, ada janji kebahagiaan, jiwa yang diselamatkan, kehidupan yang diubah, dan orang yang diselamatkan, lahir di kerajaan Tuhan, berdoa dengan hati yang lapar. Di ruang rahasia doa, Tuhan menyimpan air mata kita dan membuka jendela surga. Hati yang lapar akan menyanyikan lagu-lagu kebangkitan rohani dan jiwa yang haus akan bersorak-sorai. Berbahagialah mereka yang merasa lapar dan merasa haus akan kebenaran, karena mereka akan merasa puas dan diberi kepuasan yang tak terbatas.